75% tempat tidur di Rumah Sakit Darurat Wisma Atlet Jakarta sudah terisi. Kini, rumah sakit khusus pasien COVID-19 ini hanya memiliki sekitar 1.600 tempat tidur yang tersebar di Tower 4 hingga 7. Tower 4, 5, 6, dan 7 diperuntukkan bagi pasien dengan gejala ringan. Sejak Minggu 13 Juni hingga Senin pagi ini, tercatat 521 pasien baru masuk ke Wisma Atlet. Kita sudah terhubung dengan produser lapangan CNN Indonesia Siva Maulida di Wisma Atlet Kemayoran, Jakarta Pusat. Selamat siang Siva. Dalam sepekan terakhir ini, angka kasus positif di ibu kota terus meningkat. Dari 9% bahkan kini menjadi 17%. Keterisian tempat tidur di Wisma Atlet Jakarta pun telah mencapai 75%. Lalu bagaimana kondisi hari ini, terutama sikap daripada pemerintah, kemudian dari Wisma Atlet untuk mengantisipasi seandainya pasien kembali membludak. Silakan dengan laporan Anda. Ya, Yuda dan pemirsa, sejak kami pantau begitu tadi kami sampai di sekitar Rumah Sakit Darurat Wisma Atlet sekitar setengah jam hingga 1 jam yang lalu, dan kami sempat memantau sebentar begitu di pintu kedatangan ambulans bagi pasien di salah satu pintu masuk di Rumah Sakit Kemayoran. Tadi sekitar 5 hingga 10 atau 15 menit kami standby di tempat tersebut. Kami memantau ada sekitar 3 begitu ambulans yang datang membawa pasien COVID-19 ke Rumah Sakit Darurat Wisma Atlet ini. Nah, berbicara juga tentang bagaimana kondisi ataupun jumlah pasien yang ada di Rumah Sakit Wisma Atlet hingga saat ini, tadi kami mendapatkan informasi dari Koordinator Humas Rumah Sakit Wisma Atlet bahwa per 14 Juni ini, tepatnya pada pukul 6 pagi tadi, di Rumah Sakit Wisma Atlet ini sudah ada 5.028 orang pasien yang dirawat di Tower 4, 5, 6, dan 7. Nah, memang jumlah 5.028 ini meningkat jika dibandingkan dengan pada hari Minggu kemarin, yaitu 13 Juni, di mana pada hari Minggu kemarin jumlah di Wisma Atlet ini pasien yang dirawat ataupun melakukan isolasi mandiri ada 4.836. Dan jika dibandingkan lagi, Yuda dan pemirsa, pada hari Sabtu 12 Juni 2021 yang lalu jumlah pasien di Rumah Sakit Wisma Atlet ini ada di angka 4.507. Nah, jadi jika kita bandingkan pada 12 Juni hingga ke 13 Juni ini ada peningkatan 329 pasien, dan sejak 13 Juni hingga pagi ini ada peningkatan sebanyak kurang lebih 192 pasien. Nah, dari keempat tower yang memang saat ini dioperasikan begitu di Rumah Sakit Wisma Atlet, okupansi terbesar saat ini ada di Tower 5, Yuda dan pemirsa. Di mana diketahui di Tower 5 Rumah Sakit Wisma Atlet ini saat ini sisa tempat tidur yang sudah diisi atau sedang diisi oleh pasien ini saat ini adalah 84,75% maksud kami, dan yang tersisa di Tower 5 tersebut saat ini ada di angka 15,25%. Nah, jumlahnya sendiri di Tower 5 tersebut ada di angka 270 tempat tidur. Nah, jadi Yuda, memang yang disoroti begitu beberapa hari terakhir ini memang Wisma Atlet menerima kedatangan pasien yang lebih dari 100 begitu jumlahnya di beberapa hari terakhir ini, dan untuk mengantisipasi tersebut kemarin disebutkan bahwa ada rencana nantinya di Tower 8 Rumah Sakit Wisma Atlet ini akan dibuka untuk pasien, di mana saat ini Tower 8 tersebut memang sedang digunakan oleh tenaga kesehatan yang fungsinya itu adalah merawat para pasien. Jadi nanti jika memang sudah diperlukan, Tower 8 tersebut akan dialihkan untuk pasien, dan tenaga kesehatan akan dialihkan ke hotel-hotel terdekat dari wilayah Rumah Sakit Wisma Atlet ini. Jika memang nantinya Tower 8 ini akan dibuka untuk pasien, maka okupansi ataupun ketersediaan tempat tidur di Wisma Atlet ini akan meningkat sebanyak 1.572 tempat tidur.
tidur, Yuda dan pemirsa. Nah, selain itu, selain rencana pembukaan Tower 8 di Rumah Sakit Wisma Atlet ini, pihak pengelola Rumah Sakit Wisma Atlet juga berencana untuk menambah begitu kapasitas tempat tidur di setiap ruangan. Di mana saat ini memang tempat tidur di setiap ruangan isolasi Rumah Sakit Wisma Atlet ini terdiri dari 2 tempat tidur, namun direncanakan secara perlahan ataupun bertahap nantinya tempat tidur di setiap ruangan ini akan ditambah 1 tempat tidur, jadi 1 ruangan nantinya akan bisa menampung 3 tempat tidur bagi pasien COVID-19. Dan jika memang nantinya rencana ini sudah dilakukan dengan sepenuhnya, kapasitas dari Rumah Sakit Wisma Atlet akan bertambah lagi sebanyak 2.000 tempat tidur. Jadi harapannya nanti jika memang lonjakan pasien COVID-19 ini terus bertambah dan berdatangan ke Rumah Sakit Wisma Atlet, penanganan masih tetap maksimal dan tidak menimbulkan pasien yang terlantar perawatannya di Rumah Sakit Darurat Wisma Atlet ini. Nah, memang bagi pemerintah daerah DKI Jakarta, penanganan COVID-19 ini tidak hanya di Rumah Sakit Darurat Wisma Atlet. Seperti yang ada di berita sebelumnya juga, Yuda dan pemirsa, bahwa tadi malam Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan ini telah melakukan apel gabungan bersama unsur kepolisian dan juga TNI, di mana di sana juga diwakili oleh Kapolda Metro Jaya Irjen Fadil Imron bersama juga Pangdam Jaya, begitu untuk nantinya melakukan pendisiplinan kolektif karena memang saat ini DKI Jakarta disebutkan tengah dalam masa yang genting dan membutuhkan perhatian ekstra. Nah, perhatian ekstra dan pendisiplinan kolektif ini, Yuda dan pemirsa, memang tidak bisa begitu hanya dilakukan oleh pemerintah daerah, kemudian unsur TNI dan kepolisian begitu. Nah, harapannya nanti dari pendisiplinan kolektif ini akan juga dilakukan oleh unsur-unsur masyarakat seperti unsur pelaku kegiatan UMKM, kemudian unsur pelaku kegiatan sosial maupun unsur pelaku kegiatan budaya dan keagamaan. Nah, nantinya juga pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan terus melakukan penegakan pendisiplinan di lapangan sehingga diharapkan lonjakan COVID-19 di DKI Jakarta khususnya ini tidak akan kembali drastis seperti yang kita alami pada bulan Januari 2021 nanti. Untuk itu diharapkan bagi seluruh masyarakat untuk terus menerapkan protokol kesehatan dimanapun berada dan juga mengimbau kepada rekan lainnya, tidak hanya diri sendiri melainkan juga keluarga dan masyarakat di sekitar mereka. Yuda. Baik, Siva Maulida, terima kasih untuk laporan langsung Anda. Selamat bertugas kembali.